Asia Afrika dan Museum Sri Baduga. Jadi kalau kita udah jalan ke mata, nanti kita video lagi ya. Ya, so let's go. Nah, kita udah sampai bisnisnya belakang. Tinggal kita jalan ke Sri Baduganya. Jadi kita udah ada di bis yang benar ya guys ya. Jadi kita pindah jauh banget dari yang ke depan, kita jalan ke belakang itu ya. Ya gitu pokoknya. Oke guys, bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mau ngasih tahu nih sejarah singkat Museum Sri Baduga Bandung. Jadi dilansir dari Bandung co.id apa bacanya nggak tahu .id. Museum Sri Baduga didirikan tahun 1974. Museum diresmikan pada tahun 1980 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf di tahun 1990. Museum ini berubah nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Sri Baduga ialah nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda yang beragama Hindu di Jawa Barat. Koleksi pada Museum Sri Baduga banyak memamerkan berbagai macam benda bersejarah dan benda antik yang bernilai seni tinggi. Lanjut ya, ke Mira. Sini. Beragam benda tersebut terdiri dari beberapa koleksi, seperti koleksi arca pada zaman megalitik, pakaian adat, rumah, perkakas, permainan, dan alat musik tradisional. Hal yang menarik dari arsitektur museum ini yaitu bangunannya berbentuk seperti rumah panggung dan susunan panjang yang menggambarkan rumah khas Jawa Barat. Jadi segini ya guys dari sejarah singkat Museum Sri Baduga Bandung. Let's go. Oke guys, sekarang kita di belakang aku ini ada fosil-fosil dari hewan-hewan. Yang pertama, sini guys, sini. Ini tuh ada fosil rahang stegodon. Stegodon itu semacam gajah ya, itu ada gambarnya. Nah, ini tuh usia fosilnya diperkirakan 2 juta tahun loh guys. Fosil ini asli berada di Ciguray, Cirebon. Yang kedua, ada fosil tulang belakang apa ini? Kuda Anil kah? Iya, pokoknya ini tulangnya diperkirakan sudah 8 juta tahun yang lalu. Oke. Nah, ini yang terakhir di sini ada fosil tanduk kerbau ya guys. Ini namanya kerbau purba. Jadi dia tuh gede banget kepalanya gitu kayak. Terus ini diperkirakan udah usianya udah 1,8 juta tahun yang lalu. Baiklah. Oke, kita lanjut ke koleksi lainnya. Bye bye. Oke, di sini kita bakal jelasin Pakaian adat nikah gitu iya. dari berbagai provinsi kah? Ya. Mungkin iya. Iya. Nah, di sini yang pertama ada baju adat. Busana pengantin leluhur Sumedang. Nah, ini yang Sumedang, bajunya kayak gini, ada kayak sabuk emasnya gitu. Ini kuning warna. Iya. Terus di sini ada kayak mahkotanya cantik ya, terus kalungnya terbuat dari emas yang tipis lucu gitu. Terus ada itu tahu gelang tangan yang di sini. Yang satu lagi kita jelasin oleh Alia. Oke, ini sekarang ada busana pengantin Cirebon ya. Jadi ini kayak dari Cirebon gitu. Terus ini kayak warnanya lebih ke hijau gitu. Lucu kan guys tuh, ada mahkotanya. Itu ada yang di tangan apa ya namanya nggak tahu. Gelang ya, kayak gelang tangan gitu. Itu bagus banget, kayak unik banget. Lihat sepatunya juga lucu. Gini dulu dari busana adat pengantin. Ya, bye. Oke, selanjutnya aku bakal nunjukin 3 koleksi yang di lantai 3. Yang pertama ada masa prasejarah penukaran uang. Oke, pertama di sini ada mata uang kerajaan Islam dari tahun 1260 sampai 1844. Tua banget ya guys ya. Ini adalah contoh-contoh mata uang yang ada di kerajaan Islam pas dulu. Oke, kedua
Ini adalah sejarah mata uang Hindia Belanda. Nah itu jadi buat mata uang pas zamannya Hindia Belanda gitu guys. Nah, kalian bisa lihat lah ya nih, cantik banget kalau dijual sampai nggak ada habisnya, bisa dilelang. Di sini juga ada sejarah mata uang penduduk Jepang, dan ini adalah contoh-contohnya ya guys. Nih mata uang yang dulu banget pas zaman dahulu Jepang gunakan. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah mata uang Indonesia loh guys. Lihat tuh. Ini kayaknya mata uang Indonesia yang pertama nih. Ya betul, ini ada gambar mukanya Soekarno, dan ini masih kuno dan antik juga guys. Iya. Oke, kita ke koleksi kedua. Let's go. Oke, jadi sekarang aku mau ngasih tahu pengaruh pengaruh Islam di tanah Sunda gitu ya. Jadi pengaruhnya itu ada di budaya sama bahasanya gitu. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam peninggalan gitu ya. Terus di sini ada serat Yusuf. Jadi ini tuh bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf gitu. Terus di sini ada naskah Wanasigra, ada naskah Primbon juga. Terus ini ada Al-Qur'an zaman dulu banget gitu ya. Jadi ini tebel banget sama gede banget gitu. Pokoknya bisa dilihat ini naskah-naskahnya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi semuanya di dalam satu naskah ini semuanya menggunakan bahasa Arab gitu. Oke, mungkin itu dulu ya guys. Terus kita bakal lanjut ke yang lain. Bye bye. Guys, jadi kita udah selesai ngelilingin Museum Sri Baduga. Terus kita nanti bakal lanjut ke Great Asia Afrika. Di Gimana? Lembang. Guys, bener banget. Jadi kita Bukannya di Bandung, kan di Lembang. Asik. pokoknya kalian stay tune terus sama apa yang bakal kita lakuin di sana. Oke. Bye. Kita udah sampai di Great Asia Afrika. Iya. Oke guys, jadi sekarang kita mau sholat dulu. Soalnya udah jam berapa nih? Udah jam 12 lebih 9 menit gitu ya. Oke. Jadi kita bakal jalan dulu ke musolanya. Bye bye. Nah, sekarang kita di GA-nya lagi ada di tempat yang nuansanya Thailand nih. Jadi sekarang kita mau ngebacain sedikit tentang apa itu Thailand. Sok. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thailand, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Negara ini memiliki luas daratan sebesar 513.120 km persegi dan luas perairannya sebesar 2.230 km persegi. Keadaan ekonomi Thailand. Pemerintahan Thailand merevisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menjadi 2,7% menjadi 3,2% dari sebelumnya 2,5% hingga 3,5%. Nah, tahun lalu pertumbuhan ekonomi negeri Gajah Putih ini tumbuh 1,5% paling lambat dari Asia Tenggara. Jumlah penduduk Thailand berjumlah 66,19 juta jiwa pada tahun 2020. Sebagian besar adalah penduduk asli Thailand dan sebagian kecil adalah keturunan Tiongkok, Melayu, dan India. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Kekhasan kebudayaan di Thailand berkaitan dengan kepercayaan yang dianut. Olahraga Muay Thai, festival Songkrang, festival Kinjai, tarian-tarian, pemakaman, dan suku yang ada di Thailand. Di area India kita bakal kasihin semuanya ke Alia dan Mira. Kill Mira, Alia. Oke guys, welcome back ke duo A. Abis. Oke, sekarang kita di India. Yo, bos, di India. Nih, kita udah nyampe di India. Kita bentar lagi bakal jadi Aladin dan Jasmine. Ya, kita mau ngasih tahu nih India tuh apa sih gitu. Isi Iya. India lah gitu. Tentang Oke. India lah gitu. Oke. Lanjut.
Langsung India aja. adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan bentuk republik konstitusional di Asia Selatan. Dengan garis pantai Maaf ya guys, iklan. dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan bagian dari anak kedua benua negara ini berbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Bhutau, dan Myanmar. Maldives, Sri Lanka, Langkawi, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. Ekonomi India adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Oke, kita lanjut ke Alia ya. Oke, langsung dari garis sampai bawah. Nah, India taat dengan agama mayoritasnya seperti Hindu yang merayakan festival Holi dan nggak tahu itu siapa yang nulis, kepada dewa mereka ya guys. Budaya India merunjuk secara kolektif ke ribuan budaya yang berbeda dan unik bos, dari semua agama dan komunitas yang ada di India. Bahasa, agama dan musik, arsitektur, makanan dan adat India berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Gimana guys? Itu sangat seru kan India itu. Ada yang mau ke India nggak? Yang mau ke India boleh komen. Jadi segitu dulu dari India. Assalamualaikum. Hi guys, ni hao. Now I'm gonna explain about China. China, or Chinese, officially the People's Republic of China, PRC, is a country in East Asia. It is the world's most populous country, with a population exceeding 1.4 billion, slightly ahead of India. China spans the equivalent of 5 time zones and borders 14 countries by land, the most any country in the world, tied with Russia, with an area of approximately 9.6 million square kilometers. It is the world's third largest country by total land area. The country consists of 22 provinces, 5 autonomous regions, 4 municipalities, and 2 special administrative regions, Hong Kong and Macau. The national capital is Beijing, and the most populous city and largest financial center is Shanghai. The Great Wall of China has as long as 21.196 kilometers. And now, we will continue to explore the Great Asia Africa. Let's go! Jalan-jalan kita sampai sini aja. Jadi jalan-jalan kita hari ini dari Museum Sri Baduga sampai ke Great Asia Afrika sampai di sini dulu. Oke, sekian dari kelompok kita. Kita lanjut lagi kalau ada jalan-jalan lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.